Pemirsa, ini adalah pohon pandan laut yang usianya sudah cukup tua, ini paling enggak 25 tahun. Tingginya kira-kira 5 meter. Pohon seperti ini bisa berbunga. Bunganya namanya bunga pudak. Lengkapnya pudak sinupet. Kenapa disebut pudak sinupet ya? Bunga pudak yang tersembunyi. Sinupet itu artinya tersembunyi. Dan kenapa disebut tersembunyi? Karena coba lihat, dari bawah tidak akan kelihatan. Sulit sekali untuk melihat di mana posisi bunganya. Sulit sekali, karena bunganya tidak besar, hanya sebesar jagung. Dan memang warnanya mirip-mirip seperti jagung, jadi ada kulitnya, ada kelobotnya, itu yang menutupi bunga. Bunga berwarna putih dan aromanya sangat khas. Konon katanya orang yang bisa menemukan bunga pudak itu ya termasuk orang yang beruntung. Ya secara logika ya menemukan sesuatu yang sangat langka itu sudah menjadi hal yang menguntungkan atau beruntung. Apalagi dengan khasiatnya, tentu saja itu akan menjadikan alasan kenapa disebut orang beruntung apabila menemukan bunga pudak. Ini nggak kelihatan, nggak ada bunganya. Dan bunga pandan ini memang sangat jarang keluarnya. Terlebih lagi pohon yang berbunga itu biasanya setelah berusia 25-26 tahun baru kemudian bisa keluar bunganya. Ini seperti ini daun pudak sinupet. Ini katanya di pohon ini ada bunganya, tapi saya nggak tahu, belum ketemu di mana posisi bunga. Ngomong-ngomong mengenai khasiatnya, sudah menjadi tradisi khususnya di Kerajaan Mataram untuk seorang pangeran yang akan naik tahta menduduki istana raja atau singgasana raja, itu ada prosesi yang cukup panjang dengan acara tradisional dan ritual juga. Dan salah satu ritualnya itu harus menggunakan bunga pudak sinupet. Artinya begini, kalau seorang pangeran yang akan naik tahta menduduki singgasana raja tetapi kesulitan dan gagal mendapatkan bunga pudak sinupet, yaitu bisa dikatakan belum absah secara spiritual. Bisa dianggap sudah secara formal memang menduduki tahta kerajaan, tetapi secara spiritual belum termasuk sebagai raja yang menduduki posisi pemimpin spiritual. Itulah kenapa pentingnya pudak sinupet. Sepertinya sepele ya, apa sih pentingnya pudak sinupet? Ya mungkin bagi orang-orang yang belum paham ya kiranya menganggap itu hal yang sangat sepele. Tapi bagi orang-orang yang tahu betul manfaat dan kegunaannya yang luar biasa, ya pasti akan paham. Nah ini agak sulit untuk dicari. Ini belum menemukan di mana posisinya, agak sulit karena sangat samar. Kalau dari bawah ya warnanya bisa hijau, tapi setelah benar-benar diamati nanti akan kedapatan itu ternyata itu bunga pudak sinupet. Bisa tersamar karena memang kelobotnya atau selaputnya, kelopaknya itu hampir mirip dengan warna daun. Selain tadi yang saya ceritakan tentang kegunaan bunga pudak sinupet, ini ada pengalaman juga waktu dulu di Bali akan diadakan melasti terbesar setiap 26 tahun sekali dengan nama Karya Agung Pangurip Bumi. Nah waktu itu Ki Ageng Mangirwonoboyo menyarankan saya untuk membawa oleh-oleh
ke Bali karena kami mendapatkan undangan untuk ikut serta. Kami mendapatkan bunga pudak sinupet juga. Waktu itu saya membawa 3. Pas kebetulan saya beruntung mendapatkan 3 biji. Ketika saya sampai di Tanah Lot, saya menginap di sebuah hotel dan ternyata di pagi hari kira-kira jam 5:30 saya bangun tidur. Itu karena dibangunkan oleh salah satu dewa yang merupakan Dewa Tanawasanga, yaitu beliau Sinuhun Ida Bedara Mahadewa yang berstana di Pura Batu Kau atau pura yang posisi menjaga arah barat. Pada jam 6.30 saya dibangunkan, ternyata yang membangunkan saya adalah dewa, dan saya langsung sembah sungkem kepada beliau. Beliau ngendika atau berkata, "Aku kemari karena mencium aroma bunga pudak sinupet yang engkau bawa, nak." Jadi seperti itu, responnya luar biasa ternyata dari Kadewatan, dan saya makin paham kenapa bunga pudak sinupet ini begitu penting di Jawa. Mungkin di Bali juga, ya karena ini entitas sangat luhur sekelas dewa itu tertarik dan bisa menyita perhatian aroma wangi pudak sinupet ini, sehingga beliau hadir di tempat saya menginap, dan saya akhirnya di hotel itu juga mengaturkan bunga pudak sinupet kepada beliau Sinuhun Ida Bedara Mahadewa. Itu artinya apa? Ya bunga ini sebagai semacam sinyal atau SOS atau apalah seperti itu ya, merupakan suatu kode. Jadi bunga ini memancarkan gelombang vibrasi maupun dari aromanya itu bisa dikatakan menembus langit. Nah, untuk itulah kenapa bunga pudak sinupet ini juga sangat bermanfaat dan besar gunanya. Nah, untuk pada hari ini kenapa saya mencari bunga pudak sinupet, karena saya diperintah oleh Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Kemarin siang saya diperintah untuk mencari bunga pudak sinupet, dan saya juga diizinkan sekaligus diperintah untuk menolong salah satu orang penting, ada orang besar di negeri ini yang saat ini posisinya sedang dalam kondisi yang sangat berbahaya, karena memang ada orang-orang yang mengincar keselamatan jiwanya, keselamatan harta bendanya, dan saat ini orang yang berniat jahat itu sedang mentarget semua orang-orang dekat di sekitar target utama tersebut. Ini kalau saya umpamakan, ibarat makan bubur. Bubur itu kan panas. Orang makan bubur itu kan jarang yang langsung di tengah ya. Biasanya yang dimakan di bagian pinggir. Di bagian pinggir ini lebih dingin, tidak sepanas yang di tengah. Maka biasanya orang-orang yang makan bubur yang panas pasti akan diawali dari bubur bagian tepi. Oh, ini tawon ini. Tawon kendi. Nah, di bubur bagian tepi itu lebih dingin sehingga lebih mudah untuk dimakan. Nah, ini mirip kejadiannya. Jadi orang-orang yang berada di sekitar orang penting dan target utama itu, itulah orang-orang yang saat ini sedang ditarget untuk dirontokkan semua, dan tidak main-main. Cara merontokkannya bukan hanya sekedar melumpuhkan, tetapi mentarget nyawa, dan itu ada hubungan dengan saudara, dengan kami. Oleh sebab itu, tanpa menunggu perintah dan kami laksanakan diam-diam, lakukan diam-diam, saya diperintah oleh Kanjeng Sultan Agung untuk mengatasi peristiwa itu. Nanti saya menggunakan salah satu sarananya, yaitu bunga pudak sinupet ini, yang nanti akan kita lakukan sebuah ritual dulu, dan nanti ada langkah-langkah berikutnya yang saya lakukan. Dan ini sangat efektif sebagai sarana untuk melucuti, merontokkan persenjataan orang-orang yang berniat jahat. Persenjataan ini ya maksud saya bukan persenjataan militer, tetapi persenjataan yang sifatnya itu metafisik, baik itu berupa guna-guna, teluh tenung, santet, dan segala macam. Dan ini khusus untuk merontokkan persenjataan tingkat tinggi yang tidak main-main, karena kami sudah membuktikan, baru kemarin kami diperintah
untuk mengatasi, untuk menolong orang penting ini. Malamnya kami sudah mendapatkan serangan dahsyat dari orang yang disuruh untuk memporak-porandakan target utama itu. Jadi ini orang yang jahat, itu sebenarnya ada di lingkungan internal di situ. Tetapi minta tolong ke orang di luar yang memang sudah ahli dalam melakukan serangan-serangan dahsyat dari jarak jauh dan dengan cara yang tersembunyi, yang tak kasat mata. Ini boleh dibilang ya dukun santet atau paranormal, tetapi ini masih dari Jawa dan tingkatnya tinggi sekali, serta kalau disinyalir orang seperti ini biasanya meminta bayaran yang sangat mahal. Makanya orang-orang kaya, orang-orang tertentu yang punya duit dan akses politik besar, akses posisi atau kedudukan di perusahaan yang tinggi itu yang bisa atau yang mampu untuk memanfaatkan jasanya. Beda kalau orang yang ya mungkin dari segi biaya cukup lemah, maka ini tidak akan mampu untuk menyewa orang seperti ini. Maka ini saya tidak perlu menunggu waktu dan tidak perlu keadaan ini saya sampaikan kepada yang bersangkutan, orang-orang yang akan kami lindungi. Kalau saya ceritakan bahwa ini yang menyerang dahsyat sekali kekuatannya. Nanti malah nyari orang-orang yang lain yang nggak karuan, yang nggak tahu apa-apa, yang sok tahu, yang pura-pura sakti dan segala macam, dan nanti malah duitnya di abul-abul sama orang-orang yang bertanggung jawab. Maka biarkanlah ini saya kerjakan secara diam-diam, saya tidak mengharapkan apapun, dan ini kami lakukan dengan ikhlas hanya sebagai cara kami untuk melakukan sebuah dharma. Karena saya memahami, saya sadari bahwa kita hidup ini cukup menjadi orang yang wajar dan lumrah. Itu adalah orang yang berguna untuk orang lain, atau urip iku urup. Hidup itu harus menyala artinya bisa menerangi artinya berguna untuk orang lain dan seluruh makhluk hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan, ini share ilmu dan pengalaman saja. Boleh. Oh, nggih. Ternyata ini samun sekali ya. Ini bunga pudak sinupet ini. Siapa yang nyangka sekarang? Seperti ini bunganya. Jadi benar-benar tidak kelihatan. Ini tadi sudah seharian mencari sampai ujung ke barat sana, bahkan yang di tepi Laguna, tepi danau, dan di pinggir laut sudah jalan ke sana kira-kira 1,5 kilo nggak menemukan, justru ketemu di sini. Rine landep banget ini, durinya sangat tajam. Niki bejo untuk siji. Kalau golek pun digikulan nggih. Nggih. Iku yo ngetan iku. Ngetan nggih. Nggih. Iso ketemune malah ten mriki. Dilepas mawon nah niku. Malih niku.
kantonke sak lembar mawon. Pun. Nggih. Semute diketapke mengke nggih. Nuwun. Semute diketapke mawon. Urusan nyawa ini sedulur-sedulur, urusan keselamatan jiwa, walaupun harta juga tentunya, dan sangat besar itu hartanya, tapi ya itu semua tidak sebanding dengan urusan nyawa. Pas setunggal enten saya ngembang biasanya enten raketang siji melih enten nggih. Ning niki kok blas namung setunggal tok. Kula nggih ora ngerti nek malah bulane ten ngisor iki niku. Kula njajal nek tak ndelok dhewe iso ora, ternyata ora mampu. Bulane malah ten ngisor le nonton pun ten dhuwur-dhuwur. Bulane malah nang ngisor. Berarti pun golek iri di kono. Wah, kula penasaran to, sik endi to? Tak delok nek posisine dereng dipethik, ternyata mula diarani sinupet, nggih to? Pudak sinupet. Sinupet niku rak tersembunyi. Disupet